ada sebagian kalangan yang nggak mau COVID ini selesai, Pak. Siapa itu? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Mas Aditya Pramono. Selamat sore, Mas Ajis. Selamat sore dong. Sudah sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Lama sekali nggak ketemu sama Mas Adit karena isolasi mandiri, iya nggak sih? Betul. Berapa bulan tuh? Tahun kemarin kan? Iya, tahun kemarin sampai pertengahan bulan ini. Tapi sudah negatif ya? Sudah dong. Sebenarnya kalau protokolnya yang saya baca-baca nih, Iya. WHO itu kan, Iya. hanya nyuruh kita untuk isolasi mandiri selama 2 minggu tanpa dites. Tanpa dites. Standarnya WHO gitu, Pak. Nah, ternyata kalau kita kan ada standar kantor. Oh iya. Kantor minta harus dites. Sudah negatif kan? Sudah negatif. Iya dong. Kita 2 kali, Pak. 2 kali. Di tempat saya, itu sih di Malang kan. Itu harus 2 kali, Pak. Jadi seminggu setelahnya negatif pertama harus lagi dong. Dan negatif lagi. Dan alhamdulillah. Kita langsung disuruh untuk jadi donor. Iya, donor plasma dong. Iya. Sebenarnya tanggal 29 ini, cuma karena Januari, 29 Januari. Hitungan antibodinya itu sudah terbentuk. 29 Januari saya disuruh ke rumah sakit untuk donor plasma, cuma karena masih ada kerja kan ya. Iya, nggak bisa dong. Apa yang ada di pikiran Mas Adit ketika divonis positif? Mungkin banyak orang sama lah jawabannya. Apa tuh? Nggak percaya. Nggak percaya karena sehat dong. Nggak ada gejala dong. Saya termasuk nggak ada gejala sebenarnya. Tapi kan di situ ada rasa jengkel. Ini ketularan dari siapa? Iya. Terus yang kedua, saya harus pisah sama keluarga. Banyak kan cerita COVID sama aja semuanya. Nah, tapi saya waktu isolasi mandiri itu yang harus digarisbawahi adalah gimana caranya kita tetap bahagia, stay sane. Kalau di ininya tipsnya itu stay sane during pandemic. Stay sane itu kita bukan normal ya. Hidup harus bahagia dong. Mempertahankan kewarasan kita, Pak. Kita harus tetap waras, Pak. Iya benar. Pada saat di isolasi. Vonis positif. Isolasi di mana tuh? Di Malang ya? Di Malang. Ada rumah istri yang dikontrakkan, dipakai. Kita di situ. Ya, jauh lah dari anak-anak sama keluarga. Sama sekali nggak merasakan apa-apa, Mas Adit? Flu misalkan, sakit kepala? Oh ya, sama lah. Gejalanya sama lah semuanya. Oh, flu juga. Semua gejala COVID sama yang dialami saya sama lah. Flu juga, sakit kepala juga. Cuma yang terberat itu mental. Mental ya. Karena begini Mas Adit. COVID itu bagi banyak orang itu masih dianggap sebagai aib. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Betul. Mas Adit ngerasakan sendiri kan? Iya, ngerasa sendiri. Saya kayak dulu penyakit kusta gitu. Iya, kusta gitu. Wah, ini COVID nih. Saya sampai tiap hari tuh dipantau sama puskesmas, ditelepon, ada beberapa kali kunjungan, sampai dulu pernah nggak ngangkat telepon dari orang puskesmas itu dari karena kayak teror juga RT, telepon, Mas Adit di mana? Takut, khawatir saya keluar dong, karena saya nggak milih di rumah sakit. Isolasi mandiri karena gejalanya mungkin tidak berat ya. Tidak berat gitu. Duh, luar biasa loh. Jangan sampai kena lah. Iyalah, kita berusaha dengan protokol kesehatan, Pak. Respon keluarga gimana kemarin, Mas? Waktu sampean itu divonis positif ya? Apa tuh keluarga kemarin? Jadi yang pertama semua saya swab. Setelah saya positif, saya mau mastiin nih anak saya, istri saya itu kena juga apa enggak? Ya alhamdulillahnya ya, miracle lah, keajaiban lah ya. Nggak kena. Padahal 2-3 hari sebelum saya swab itu kan saya telan aja sama anak-anak sama istri kan. Ya alhamdulillah. Iya sih. Jadi tidak semua yang berinteraksi dengan Mas Adit kena, keluarga aman. Iya, aman. Ketika isolasi selain diteleponin banyak orang, apa yang
pasti ini dong, jengkel dong. Iya. Kayak kita kayak ini loh, punya aib besar gitu Iya, kan. benar. Punya aib besar. Itu gimana tuh, Mas Andi, cara bertahannya itu? Nah, itu dia. Saya waktu itu baca artikel, ternyata di dunia modern sana, dunia barat sana, Iya. mereka lebih jaga ya how to stay sane itu tadi, how to stay sane during pandemic. Jadi mereka harus waras. Mereka harus tetap waras, berpikir positif iya, tetap ya. Jadi mereka yang pertama itu udahlah, informasi tentang COVID itu mereka singkirin dulu karena kita nih udah overdose. Iya. Sama informasi tentang COVID itu udah overdosis lah. Iya sih. Jadi kita kena positif terus ngeliat yang kayak gini-gini, wah jadi stres. Jadi stres dong. Jadinya yang pertama adalah menyingkirkan dulu informasi tentang COVID. Ya. Yang kedua, kalau kebetulan saya senang baca buku, saya suruh istri baca buku. Nah, kalau ya mungkin nanti ya jangan sampai lah. Ya terserah masing-masing apa mau ngirim laptop untuk nonton film, nonton drakor misalnya. Iya, itu ya buat hiburan juga kan. Ya, setidaknya kita tetap bahagia dulu lah. Bahagia dulu dong. Nyaman. Jangan sampai kena begitu tiba-tiba drop pikiran buruk. Karena yang jelas bahwa kita sudah setahun lebih, mau setahun ya Mas ya, pandemi ini. Betul. Dan setiap hari kita melihat berita-berita ini tambah mencengangkan. Iya, betul. Kurvanya kurvanya nggak turun-turun, malah tambah. Jadi pikiran kita kalau sudah terkonfirmasi kadang-kadang pasti ini ya Mas ya, wis buruk lah, ini kejadian setelah ini apa gitu kan. Iya, next ini apa kan gitu. Kalau vitamin yang dimakan Mas Adit apa nih? Vitamin, konsumsi makan misalkan, makanan yang dimakan. Standar sih kalau dari baca-baca artikel semuanya, informasi semuanya tuh vitamin D, vitamin C untuk ningkatin imun segala macam tuh standar. Obat-obatan tuh standar, antiviralnya pun kemarin juga nggak dapet sih sebenarnya dari puskesmas, kita beli sendiri. Kita beli sendiri dari Jakarta, kita mesen. Jakarta juga kosong, terus ya dicariin lah, ada keluarga yang nyariin obat-obatan itu. Tapi sebenarnya itu cuma berapa persen aja. Apa yang paling penting kalau hanya berapa persen yang paling berfungsi untuk kita itu ketika positif apa? Pengalamannya Mas Adit nih. Karena kita dijauhin dari keluarga, dari iya. teman, dari sosial kita. Gimana cara kita bisa balik lagi ke masyarakat setelah kita ini kan itu juga beban juga Iya sebenarnya. benar. Kayak kita divonis apa aja gitu, tapi bismillah qadarullah saya izin sama istri, sama keluarga. Ini boleh nggak saya share tentang status saya gitu kan. Saya bilang ke teman-teman, saya positif. Nah, minta tolong doanya segala macam. Iya. Ya kebetulan alhamdulillah teman-teman dukung nih ya. Iya dong. Dit itu cepat sembuh segala macam, malah ada yang ngirimin kue, makanan segala macam. Terenyuh juga ya, akhirnya ada yang ngirimin buku, banyak juga yang membantu gitu ya. Banyak juga ternyata yang bantu. Jadi ketika beberapa hari sebelum saya selesai isolasi mandiri itu ada juga yang nanyain kapan di swabnya gitu, terus apa hasilnya segala macam, mereka nanya. Karena mereka mungkin ngerti juga bahwa untuk balik ke society dengan kondisi kayak gitu pasti kan susah. Resisten dong. Dari kita sendiri yang ngalamin, yang kena itu kita nggak pede kan. Pakai masker, tetap kita pakai masker, tapi kan nanti kalau kita deket sama teman kita ngejauh nggak ya kan? Iya. Pertanyaan-pertanyaan gitu muncul tuh Mas. Wah ini gimana nih? Ya udah, saya bercandain teman-teman, jangan kabur ya kalau iya dong, jangan kabur dong. jangan sebagai ini dong. Jadi wabah kan. Kalau udah negatif udahlah slow katanya. Udah ya. Alhamdulillah lingkungan dukung, di kantor pun terima. Karena lagi di kantor swab barengan kan waktu itu kan, kalau tidak salah kan swab barengan dan ya negatif ya. Mas Adit ya saya juga yang kecantol. Mungkin karena perjalanan di jalan mungkin ya Mas ya. Mas Adit kan setiap hari perjalanannya dari Malang ke Surabaya, dan itu jaraknya kalau nggak salah kalau lewat tol bisa 1 jam ya, 1 jam setengah, berangkat jam 6 pagi kan dari sana. Bisa jadi di situ kan, bisa jadi. Saya mikirnya gini loh Mas. Iya. Kita semua ini udah kena sebenarnya. Tinggal
nunggu kita drop. Oh gitu. Nah, ibaratnya kita udah ada nih semuanya nih, bibit-bibitnya udah ada. Saya mikirnya gitu. Mikirnya ya. Mikirnya. Walaupun ketika di swab negatif dong. Negatif, karena kan masih banyak antibodi kita pas kita lagi seger kan. Gitu. Iya. Begitu kita drop, kita capek, lelah gitu ya. Banyak kan mereka dong COVID itu yang muncul kan gitu. Tapi sebenarnya ya jaga kesehatan ya, santai aja. Tapi kalau kita melihat di media sosial ya Mas ya, ada dua golongan ya kalau aku melihatnya ya. Satu, mereka yang fobia banget sama COVID. Yang kedua, mereka yang itu tidak percaya dan itu dilanjutkan dengan nyebarkan hoax. Kabar tentang COVID, iya nggak sih? Iya, betul banget. Banyak sekali loh hoax itu masuk. Iya. Mas Adit melihatnya gimana tuh dengan hal itu? Ya kalau saya nggak mau doain mereka kena COVID ya. Iya. Semoga kita selamat semua ya. Karena kan gini, kenapa sih kita pakai masker? Kenapa sih kita harus swab? Itu karena kita nggak egois, Mas. Iya benar. Karena kita nggak egois. Artinya apa? Kita nggak mau nularin yang lain. Iya benar. Kalau ada teman yang nggak mau swab, nggak mau pakai masker, itu mereka egois, Pak. Nggak menghargai orang lain dong. Iya, mereka terserah mereka lah kalau mereka mau kena kan gitu. Tapi jangan ngenain orang gitu. Sama ada beberapa temen yang nggak mau swab gitu karena mereka yakin nggak apa-apa, pede aja gitu. Bukan lu nya yang nggak apa-apa. Iya sih, iya benar. Orang yang lo lewatin, orang yang lo ajak ngobrol, orang yang bisa jadi ajak makan, bisa jadi kan gara-gara lu kan gitu. Kan banyak usia-usia yang lanjut risiko kan gitu. Punya komorbid kalau nggak salah ya. Komorbid itu. Nah, mereka kalau berada di sekitarnya orang-orang komorbid itu gimana, Pak? Iya dong. Terserah mereka mau idealis nggak bisa nggak apa-apa. Iya. Terserah, itu pilihan. Kan? Tapi menghormati orang lain dong. Iya, menghormati orang lain kan sama aja. Nyuruh orang swab atau orang pakai masker itu sama kayak nyuruh orang sholat ke masjid, Pak. Iya. Gimana tuh sholat ke masjid tuh? Semuanya baik. Iya. Tapi kan susah. Susah. Iya susah sih. Susah banget kan nyuruhnya. Tidak semua orang kan beribadah langsung ke masjid atau bisa jadi di rumah atau pilihan ada segala macam yang mereka dan apa ya, padahal ya swab itu kan masuknya cuma benda kecil aja masuk ke mulut ya. Yang benda-benda gede kan banyak. Iya. Bisa, sudah bahagia. Sudah selesai penyakitnya. Dan informasi yang saya baca, mohon dikoreksi ya Mas, kalau sudah pernah positif itu tidak usah vaksin, benar nggak sih? Bukan itu. Gimana tuh? Gimana artikel yang sudah kena COVID itu tidak diprioritaskan, Pak. Karena sudah memiliki kekebalan tubuh kan. Karena kan jumlah vaksin ini masih terbatas, ya kan? Ya buat yang mereka yang belum kena dulu. Gitu. Antibodinya Iya, buat mereka para nakes segala macam itu yang diprioritaskan dulu, baru nanti semuanya tetap kena divaksin ya. Tapi sekarang hoax tentang vaksin misalnya sudah datang nih vaksin, karena kita macam-macam ya komentar netizen ya. Ada yang bilang ini divaksin nih kelaminnya tambah nih. Iya nggak sih? Itu hoax atau gimana sih? Saya bukan jurusan sains ya, saya nggak ngerti. Saya belum pernah divaksin juga. Iya, katanya tambah. Nggak ngaruh juga ke saya. Oh, nggak ngaruh juga ya. Enggak. Tapi itu dekat dengan hoax atau gimana? Masa divaksin disuntik kelaminnya itu? Ya kurang kerjaan banget ya Mas. Kurang kerjaan. Nggak ada data saintifik yang mengatakan kalau itu sama. Ya itu guyon orang Indonesia aja. Iya. Yang bilang itu hoax itu berarti orangnya kan seriusan baper gitu-gitu aja. Itu guyon aja. Iya sih. Jadi susah memang sama kita netizen yang budiman, bener nggak Mas ya? Belum ada vaksin, pengen segera ada vaksin, vaksin. Dicoba dulu dong presidennya divaksin, presiden divaksin, masih ragu, nggak terima. Ya. Itu air yang masuk dari mana? Kalau itu air, bener nggak sih? Bener. Itu belum disuntikin macam-macam. Gitu dikasih gratis. Oh ini murah nih kalau gratis nih. Selalu di mana-mana ada komentar. Gini Mas Ajis. Dulu saya pernah jadi marketing di rumah sakit ya. Iya benar. Dulu tupoksi saya itu ngajarin orang ini cuci tangan, pakai masker. Itu effort yang dikeluarin luar biasa besar gitu kan. Tapi
balik lagi ke habit. Iya, gitu. kebiasaan kita dong. Begitu kena ada COVID, wah semuanya Semuanya. yang namanya pakai masker nggak usah dibilangin lagi, cuci Iya. tangan, Hand pola hidup sanitizer. sehat, hand sanitizer, itu luar biasa. Jadi menurut saya ini ngubah banyak hal. ngubah kebiasaan, ngubah pola berpikir orang. Ibaratnya tadi ya orang ya udahlah, kuman jadi vitamin, makan langsung dia. Iya. Ya kan? Sekarang Iya. kemana-mana harus dong dulu. cuci tangan Ya, 20 detik. Itu bagus cuci tangan itu, beneran. Jadi kuman di tangan nih banyak nih. Iya banyak. Jangan dipakai sembarangan tangan. Iya, bukan COVID aja Pak yang membunuh Pak. Banyak Pak. Iya Kita sih. kan ininya cuma COVID aja leadnya kan. Karena media kita banyak yang menyorot tentang COVID, benar nggak sih? Iya, karena overdose information tadi. Dan udah wah tiap hari COVID. Aduh. Iya, saya fobia dulu. Iya. Fobia banget saya. Fobia. Ini Pak, ketemu seorang dikit gini, kan saya sanitizer Pak. Enggak apa-apa. Asal jangan gini-gini depan mukanya aja. Iya. Cuci tangan terus masker sekarang banyak sekali persoalan kita, dan sampai setahun ini kita belum, ya kita berharap sih segera selesai ya Mas ya. Tapi ternyata ya kurvanya tetap tinggi. Dan sekarang dari Januari kemarin kan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu efektif nggak menurut Mas Adit tuh kayak gitu tuh? Ada sebagian kalangan yang nggak mau COVID ini selesai Pak. Siapa itu? Yang jual masker. Iya. Yang jual hand sanitizer. Iya kan? Ya, kita harus berpikir inilah holistik lah. Iya, holistik Orang-orang juga. ini juga mungkin dorong informasi tentang COVID ini terus kan. Ya bisa dijual. Dagang Pak, ya kan? Aduh, bukan saya loh yang bilang loh. Iya. Ini kan sih mikir asumsi saya Pak. Iya sih. Ya kan? Dulu mungkin sebelum ada pandemi orang kan, ya nggak sih? Karena, orang nggak pengen maskeran kan? Betul. Jadi ada murah dong harga masker. Ahli ekonom itu yang bilang 3 bisnis teratas itu yang masih everlasting sampai entah 3 sampai 5 tahun ke depan. Salah satunya adalah medis, kesehatan atau hal-hal yang berhubungan dengan COVID. Itu pasti laku ya. Iya, karena kan belum tahu nih ujungnya di mana kan. Mas Andit melihatnya ke arah situ ya. Ada bisnis juga ya? Loh ada lah Pak. Kan kita kan negara yang iya sih. Ada peluang dikit. Iya, sikat. Dulu pernah rame tuh ketika masker masih mahal, susah dicari kan. Beli satu itu kan puluhan ribu ya. Dulu. Iya, awal pandemi. Ternyata ditimbun Pak. Ada yang nimbun nih Pak. Iya kan. Masker kain dibolehkan, kolaps dia. Dan muncul berapa di media sosial itu dibully habis sama netizen nih. Nah, itu dia kan berarti ada sisi etik bisnisnya itu yang nggak dapat gitu. Sama aja kayak kalau ngomong korupsi bansos ya kan. Iya. Iya sama aja, mereka selevel bagi saya kok jauhan ini ngomong ini. Aduh. Tapi yang jelas kita pengen segera berakhir loh Mas. Beneran loh, ingin hidup normal. Ya hoaxnya banyak banget ya. Kalau kita nggak mau filter informasi bisa jadi ke ini. Saya pernah beberapa waktu yang lalu ketemu sama orang itu, dia menganggap bahwa suntik yang dianukan presiden katanya nggak masuk karena ada anunya. Padahal kalau dilihat secara utuh itu masuk sebenarnya. Tapi dia memframing itu Pak, biar nggak mau divaksin. Mau lari katanya kalau divaksin. Kapan selesainya kita Pak kalau itu begitu? Ya nggak, benar nggak Mas Andi? Itu orang-orang yang dulu kecilnya nakal Pak. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena kalau dia nakal ditakutin, disuntik. Iya benar. Ya kan? Karena saya termasuk ditakut-takutin. Takut begitu kan? Berarti kecilnya nakal disuntik. Kenapa harus jarum suntik dan polisi dulu itu yang kita takuti? Karena polisi kita kan, padahal polisi nggak ngapa-ngapain, jarum suntik juga masih dibungkus kan gitu. Begitu ketemu beneran, takutnya setengah mati. Karena dari kecil sudah dianu, ente kalau nangis, kamu nangis disuntik. Ada tukang suntik. Kenapa jadi suntik jadi anu? Kalau hidupnya Mas Haji apa yang berubah setelah COVID ini? Berubah banget Pak. Kok saya ditanya ini? Berubah banget Pak. Berubah banget Pak. Jadi susah mau keluar rumah kita juga. Ya pikir-pikir ada rasa kangen kayak kita misalnya ke toko buku yang banyak orang. Iya dong. Tanpa perlu mikirin ketularan apa-apa, ke konser musik mungkin. Iya lama kita nggak, lama banget ya Mas ya. Kita nggak ada konser ya. Bioskop sampai sekarang ditutup. Dulu yang masih saya
punya utang nih sama Mas Rizal nih nonton Didi Kempot Pak. Iya, Sampai almarhum Pak. Waduh, itu kayak hutang sih. Kayak utang sekarang sudah susah nyari Didi Kempot. Begitu Didi Kempot live lewat apa siaran streaming itu, saya anggap utang saya setengah lunas. Iya. Dia nonton. Iya benar. Didi Kempot kan pernah di awal-awal pandemi streaming dan itu menghasilkan berapa kalau nggak salah 6 miliar ya, berapa miliaran dong donasinya dong untuk COVID dong. Jadi luar biasa loh Didi Kempot itu. Saya masih nonton tuh terakhir tuh waktu itu saya pulang ke Banyuwangi Mas. Ternyata di Blok Agung itu ada konsernya Didi Kempot. Maret kalau nggak salah. Belum pandemi, belum ada. Belum darurat lah. Tapi waktu itu dia ngisi ini di Pondok Pesantren Darussalam, ngisi kalau nggak salah acara pokoknya di pondok itu. Masih nonton kita ketemu. Iya kan atmosfernya lain kan kalau nonton live sama nonton streaming kan lain. Iya banget. Kayak ngerasakan Pak. Walaupun kita nonton jauh banget tapi kan wah habis Kerasa ketemu Didi Kempot Pak, joget kita. Patah hati dijogeti. Iya. Kan patah hati update status. Bioskop sudah lama banget ya Mas Adit ya? Bioskop, kayak nonton bioskop ya kan. Saya sering kan aja makan itu juga nggak boleh lagi 25%. Iya bener. Mau ke bioskop dulu saya sering di sekitar sini mall-mall sini nih bioskop. Paling tidak meskipun nggak nonton filmnya toiletnya bagus. Iya. Sekarang nggak bisa. Buat apaan? Iya. Saya nggak tahu. Kan gratis. Oh gitu. Toiletnya enak dan gratis. Nonton kita. Sekarang ada wacana nih katanya 30 menit bisa nih nonton bioskop tapi keluar lagi itu gimana kalau lagi seru-seru filmnya mending gak usah. Ayo bapak-bapak ibu-ibu keluar dulu iya nggak enak Pak, kayak kita lagi enak terus dikagetin Pak. Iya ayo bapak ibu keluar dulu maskernya dipakai iya sih. Kalau Mas Ajis kalau lagi sama istrinya 30 menit sudah keluar berat kita ini kan jadi apa ngubah kebiasaan yang ngubah habit ya kan. Iya bener. Ini nggak usah dipaksain lah kayak gitu. Nggak usah di bioskop ya Mas, di bis. Kalau Mas Adit naik bis kan di Malang kan. Ya. Sekarang hanya kacang Pak dijual Pak. Dulu kan kacang, SS. Sekarang tambah masker, hand sanitizer. Iya. Kok bisa ya? Iya. Semuanya berpikiran sanitizer, masker, apa macam-macam. Ya berpikiran apa yang lagi diperluin. Jual dong Pak. Iya di pedagang kaki lima dijual. Ya akhirnya kan mereka kreatif kan. Covid ini nuntut kita kreatif. Tapi kalau nggak kreatif ya susah itu Pak. Lapar Pak, bilang lapar. Iya. Benar nggak sih berpengaruh banget ya? Berpengaruh banget ya. Kan apa ya? Kayak ceritanya apa tuh yang tukang nasi goreng berangkat jam 5. Iya benar. Jam 5:30 dia bersih tempatnya, jam 6 dia sholat maghrib, jam 7 dia jualan, jam 8 suruh tutup Pak. Gimana pelanggan? Gimana gitu? Gimana? Iya pedagang kaki lima kan malam biasanya. Iya, akhirnya kan mereka harus kreatif kan gimana nih caranya. Iya benar. Banyak Pak kayak gitu, mereka akhirnya yang dulunya nggak mau join sama GrabFood, join. Jadi ketika mereka pulang pun mereka tetap bisa masuk di rumah Pak. Jadi GrabFood GoFoodnya itu juga nyala bisa, mereka masih bisa buka, bisa pesan. Itu salah satu bless in disguise. Apa tuh? Jangan bahasa Inggris terus dong. Gak bisa Inggris. Madura bisa. Apa tuh? Bisa kesempatan ya? Atau gimana tuh intinya? Intinya itu ada kesempatan di dalam musibah itu ada anugerah. Iya tapi begini loh Mas, bagi orang yang itu akrab dengan gadget, ya punya aplikasi dan semacamnya. Iya. Kita sih bersyukur ya, saya baca survei terakhir BPS itu generasi milenial yang hidup sekarang itu 27% Pak. Generasi Z. Ini generasi lebih muda dari milenial nih. 27%. Banyak banget kan. Ya kita bersyukur dengan surplus itu. Tetapi kan yang jual kaki lima biasanya kan mereka-mereka yang mohon maaf ya. Sebagian dari mereka juga tidak punya kedekatan dengan gadget. Iya, benar. Iya enggak sih, susah banget dong. Kalau kata CEO-nya GoPay itu, saya sempat nonton dia bilang apa sih yang diunggul dari Indonesia? Indonesia ini ternyata unggul tentang gotong royong Pak. Iya. Kalau misalnya Jerman nih
dia kan orangnya tekun tuh. Ya. Makanya kalau mobil-mobil Jerman tuh kalau ditutup bunyi bub. Yo, tekun. Kalau orang Jepang kan pinter, makanya dia nyiptain banyak barang. Kalau orang Indonesia gotong royong ya Pak. Apa? Gotong royong gimana? Jadi ketika pendapatannya si driver Oh ini iya. potong Aplikasi dong. aplikasi, tiba-tiba jadi rumah Pak. Nah Kok bisa? itu konsep gotong royongnya luar biasa seperti GoPay itu. Oh, maksudnya disumbangkan, bisa jadi rumah. Iya, gitu. apalagi pas pandemi gini kan mungkin ada yang terketuk hatinya untuk sekarang kan kita Nyumbang. disuruh beli UMKM. Iya, beli belanjain Iya, UMKM. benar. Banyak Benar, vlog-vlog orang-orang tuh yang aku beli ini cendol nih, Bapak ini kasihan. Tolong Iya, bantu benar. Pak ini. Banyak kan tuh. Twitter, Akhirnya, biar place do your magic gitu tuh. Magic. Bapak ini kasihan jualan. Itu sebenarnya kekuatannya Di situ. besar banget orang Indonesia ketika disuruh kayak gitu-gitu. Gotong royong. Gotong royong. Pak, gimana kalau misalnya acara nanti di kantor nggak usah beli yang di resto kotak-kotak itu Pak. Iya, beli pedagang kaki lima. Bisa lah ya, bisa. Iya kita sih. yang masih punya nurani inilah yang bicara harusnya. Cara kantor di sini ya belinya jangan hanya di sebelah. Jangan Pak. Dong. Iya kan. Iya. Kita juga harus ngeliat-ngeliat. Oh, Iya benar. Tapi Bawaslu selama ini ya sudah berapa kali ngelakukan ini bakti sosial juga ya. Sosial, betul. Itu bagus tuh. Bagus tuh sebenarnya. Bisa dikembangkan lagi dengan cara kalau ada acara bisa tuh harus UMKM dong yang dimusikan. Yang di iniin. Iya, tetangga saya dulu dia buruh sekarang jual gorengan kan gorengannya bisa dibeli ke sini. Boleh banget kan? Boleh banget kita bantu-bantu kayak gitu. Kayak kalau kata pengemis kalau kata pengamen di bisnis 500 dari Anda tidak akan membuat Anda miskin dan tidak akan membuat saya kaya kan gitu. Iya. Tapi kalau banyak kaya juga. Iya. Apa nih Mas pesannya Mas Adit nih agar kita nih selalu jaga protokol nih atau apa nih inspirasinya setelah dari COVID nih? Stay healthy, stay sane, tetap apa namanya jaga protokol ya standar aja deh, jauhin lah apa namanya kerumunan dan kurangin overdose of information tadi. Iya benar. Ya masih banyak yang harus dipikirin sebenarnya. Iya masih banyak harus dipikirin. Biar tidak sepedaan juga Mas Adit sering ya? Masih sering banget saya lihat di media sosialnya sepeda. Iya Mas. Lama ternyata kena juga. Iya apalagi yang tidak sepeda. Iya deh segera pulih nih Indonesia nih Mas. Amin. Vaksinasi bisa diterima oleh semua pihak. Amin. Bawaslu Jatim sudah bilang tuh siap divaksin kapan saja. Kata Pak Ketua. Istilah kapan saja itu karena kita nggak tahu nih urutan keberapa. Urutan berapa divaksin kan, tapi kita siap dong divaksin. Apa-apa lah meskipun takut jarum suntik, nggak apa-apa lah, tahan. Kalau laki-laki ya bisa sunat juga bisa. Kalau cuma nyetor pesona ya. Iya pesona gini. Ada jarum suntik takut Anda. Ke Meriam berani. Meriam pistol berani. Kecil itu Pak, santai aja. Swab jarum suntik barang kecil Pak. Takut tapi. Ya makasih Mas Adit atas waktunya. Semoga menginspirasi kita semua untuk tetap jaga protokol kesehatan dong. Iya. Di kantor kalau sudah ada yang positif harus isolasi mandiri dan libur, bukan libur sih WFH dong. WFH-nya libur. Kalau nanti itu dikat ya. Itu aja. Aduh, ampun Pak Produser. Matur suwun Mas Adit. Mohon maaf kalau ada salah. Siap. Terima kasih ya.